Selamat pagi adik-adik, senang berjumpa kembali dengan adik-adik pada pagi hari ini. Hari ini adalah minggu kedua dari bulan Januari. Tak terasa ya, kita sudah masuk kepada tahun 2022. Bagaimana adik-adik liburan kemarin? Wah, pasti semua sukacita. Ada yang pergi jalan-jalan, ada juga yang mungkin di rumah saja. Tapi pasti kakak yakin adik-adik dipenuhi oleh sukacita. Nah, saat ini kakak mau ajak adik-adik untuk mari kita bangkit berdiri, kita mau ucapkan selamat pagi Bapak. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Ayo semuanya berdiri, jangan ada yang duduk. Yuk, mari kita berdiri. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini kami boleh dikumpulkan kembali. Kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Amin. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Kristus menyelamatkan banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Adik-adik tahu bahwa pemberitaan Injil, kalau kita baca di Korintus, pemberitaan Injil tidak gampang. Ada suka, ada duka. Tapi Rasul-Rasul Tuhan memberitakan Injil kemana-mana. Bukan hanya sekitar Yerusalem, Israel, tetapi juga sampai ke Roma. Kita akan belajar nanti dari kisah ini. Dan bukan hanya mereka, saat ini kita juga punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya?
Nanti adik-adik akan ikuti ceritanya bersama dengan Kak Riana. Tapi sekarang kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau berjalan dengan juru selamat kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah berbukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, kini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana dalam hidup ini kita boleh menjadi penginjil-penginjil Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan dengar nanti dari Kak Riana. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat,
seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat tahun baru ya, kita sudah memasuki tahun 2022. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya. Kiranya adik-adik dalam kondisi sehat dan jangan lupa selalu sukacita. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran Alkitab kita di awal tahun ini, mari kita mohon penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan diri kita. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, mengerti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, semakin kami mengerti apa yang harus kami lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami mengerti akan firman-Mu sehingga itu firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Ajar kami, mampukan kami untuk menerapkannya dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang bahwa Kristus menyelamatkan banyak orang. Baik orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Oke, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Adik-adik sudah siapkan ya dengan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita membaca dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8. Ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Kakak ulang ya. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8. Ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Teman kita dari kelas 7 akan memandu kita. Mari kita pelajari bersama. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, dari bacaan kita tadi kita tahu bahwa begitu hebat penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem.
Tapi hal berikutnya yang dilaporkan Lukas dalam Kisah Para Rasul pada pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 8 sampai 12, dilaporkan bahwa setelah kematian Stefanus, ialah kisah-kisah mujizat dan bagaimana berbagai orang di sini menjadi mengenal dan beriman kepada Kristus. Lukas mencatat bahwa orang-orang percaya di Yerusalem menderita penganiayaan yang luar biasa dan banyak yang melarikan diri dari kota itu. Mereka membawa Injil-Injil ke daerah-daerah lain di Yudea, ke Samaria, dan pada akhirnya ke Antioquia. Dalam penggenapan amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke surga. Mari kita satu-satu kita pelajari kisahnya ya adik-adik. Dimulai dari kisah Filipus di Samaria. Filipus adalah salah satu rekan kerja Stefanus. Melakukan perjalanan ke Samaria dan memberitakan Kristus di sana. Dengan pimpinan Roh Kudus, selanjutnya Filipus pergi ke selatan Yerusalem, ke arah Gaza, ke arah barat menuju Asdod, gitu ya. Kemudian ke arah utara menuju ke Kaisarea. Setelah mendengar bahwa orang-orang Samaria sudah banyak yang mengenal Kristus, para rasul kemudian juga mengutus Petrus dan Yohanes untuk melayani orang-orang yang percaya di Samaria dan kampung-kampung di sekitarnya. Roh memimpin para rasul untuk menjangkau orang-orang Samaria, yaitu satu kelompok orang yang dipandang hina oleh orang Yahudi. Namun, para nabi telah melihat terlebih dahulu, dan Yesus telah mengajarkan bahwa keselamatan dari Allah adalah untuk umatnya dari segala bangsa. Para rasul belajar bahwa orang Samaria yang percaya kepada Kristus juga merupakan bagian dari gereja Allah. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang non-Yahudi. Kemudian berikutnya Roh Kudus memimpin Filipus ke bagian tenggara Yerusalem. Jadi Filipus melanjutkan perjalanannya. Dan dalam perjalanannya, Filipus bertemu dengan seorang pejabat, Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida Ethiopia ini ingin belajar lebih banyak tentang Allah Israel. Tetapi sebagai seorang asing, dia hanya dapat memasuki bagian luar halaman bait Allah. Dan dari sana dia berharap dapat melihat sekilas mengenai apa yang sedang terjadi di dalam. Dia mampu mendapatkan satu gulungan kitab, yaitu kitab Yesaya. Wah, suatu harta yang langka dan mahal ya adik-adik. Dan kemudian orang Sida-Sida dari Ethiopia ini membaca kitab tersebut dengan suara nyaring ketika Filipus mendekatinya. Saat dia berjalan dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Sida-sida tersebut tidak dapat mengerti apa yang dimaksud oleh kitab Yesaya. Dan kemudian Filipus menjelaskan bagaimana bacaan itu, kitab Yesaya itu, mengidentifikasikan atau menceritakan tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Orang Ethiopia itu menerima kabar baik, dan kemudian Filipus membaptis dia. Yesus memanggil Filipus untuk bersaksi kepada orang-orang Samaria dan kemudian kepada orang Ethiopia, yaitu orang-orang non-Yahudi. Ini adalah bagian dari rencana Yesus untuk menarik orang-orang dari setiap bangsa ke dalam gerejanya, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Oke, ini kisah Filipus. Kisah selanjutnya adalah kisah tentang Saulus, seorang Farisi muda yang hadir pada kematian Stefanus. Dan kemudian bahkan memimpin ya, terus-menerus memimpin penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Saulus mendapatkan izin dari imam besar untuk pergi ke Damsyik dan menangkap para pengikut Kristus di sana. Adik-adik ingat
akan kisah Saulus ini? Adik-adik ingat apakah yang terjadi di tengah perjalanannya ke Damsyik? Ya, betul. Tiba-tiba gitu ya, Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tuhan memilih Saulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dan non orang-orang Israel. Tuhan Yesus kemudian menyelamatkan Saulus. Dia memulihkan penglihatannya dan memenuhinya dengan Roh Kudus, dan kemudian Saulus dibaptis. Tetapi orang-orang percaya masih takut kepada Saulus. Mereka ingat bagaimana dulu Saulus selalu menyerang mereka, menganiaya mereka. Namun sesudah Tuhan Yesus menyelamatkan Saulus dan mengubahnya, Saulus menghabiskan banyak waktunya tinggal bersama orang-orang percaya. Dia memberitakan Injil tanpa takut walaupun dia dianiaya oleh musuh-musuh Injil. Saulus yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Romawinya yaitu Paulus, menderita penganiayaan di Damsyik dan di Yerusalem. Ketika orang-orang Yahudi Yunani di Yerusalem berusaha membunuhnya, orang-orang percaya menolongnya melarikan diri ke Tarsus, ke kota kelahirannya. Setelah itu, seperti apakah gereja bagi orang-orang percaya? Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31, dicatat bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan yang damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan Tuhan dan penghiburan Roh Kudus. Luar biasa ya adik-adik. Kemudian kisah berikutnya, kita beralih ke kisah Petrus dan Yohanes. Banyak mujizat dan pertobatan dinyatakan. Petrus dan Yohanes dalam bimbingan Roh Kudus membawa lebih banyak orang lagi ke dalam gereja Allah. Petrus mengunjungi orang percaya di Lida. Kemudian Yesus Kristus menyembuhkan Eneas melalui Petrus. Dan semua orang yang mengetahui tentang mujizat itu kemudian berpaling kepada Tuhan. Ketika Dorcas atau Tabita meninggal di Yope, orang-orang percaya kemudian mengutus Petrus. Melalui Petrus, Yesus membangkitkan Dorcas. Orang-orang melihat itu dan semakin banyak orang lagi yang percaya kepada Tuhan. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11 dilaporkan bagaimana Injil menjangkau orang-orang non-Yahudi di Samaria. Melalui satu penglihatan, malaikat memberitahu Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira tentara Romawi yang tinggal di Kaisarea. Cornelius memanggil Petrus. Petrus semula merasa tidak nyaman karena orang Yahudi dan non-Yahudi itu tidak bergaul bersama ya adik-adik. Karena secara adat orang non-Yahudi dianggap najis. Untuk mempersiapkan Petrus, Tuhan Yesus berbicara kepadanya dalam satu penglihatan tentang binatang yang haram dan halal. Ini adik-adik dapat baca ya di kitab Kisah Para Rasul pasal 10 dan 11. Dalam penglihatannya tentang binatang yang haram dan halal, Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa Kristus ingin dia pergi juga kepada bangsa-bangsa lain. Setelah Petrus mengerti akan kehendak Tuhan, dia tidak takut lagi. Petrus kemudian mengunjungi rumah Cornelius dan memberitakan Injil kepada Cornelius dan juga kepada keluarga dan teman-temannya. Dan mereka semua percaya kepada Kristus, puji Tuhan. Ini berkat Tuhan ya, bimbingan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan rohnya kepada mereka, menunjukkan kepada Petrus dan gereja bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan mengorbankan dirinya hanya untuk membayar dosa-dosa sebagian orang saja, tapi membayar dosa-dosa semua umatnya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kemudian Injil terus tersebar di antara orang-orang non-Yahudi.
kisah selanjutnya di Antiokhia. Di Antiokhia, ya jauh dari Yudea, di sini ada komunitas orang-orang percaya Yahudi dan non-Yahudi yang bertumbuh. Gereja di Antiokhia dimulai setelah kematian Stefanus. Orang-orang percaya di Yerusalem melarikan diri ke arah utara ke Antiokhia. Kalau zaman sekarang disebutnya sebagai Turki. Adik-adik negara Turki ya. Kabar baik tersebar keluar komunitas Yahudi ketika gereja menjangkau orang-orang non-Yahudi. Selama 1 tahun, gereja di Antiokhia itu dilayani oleh Barnabas dan Paulus. Jadi Barnabas dan Paulus mengajar orang-orang percaya di sana, dan di Antiokhia lah untuk pertama kalinya para pengikut Yesus itu disebut sebagai orang Kristen. Walaupun terpisahkan dengan jarak, tetapi hubungan para pengikut Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu sangat erat. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Yerusalem mengalami bencana kelaparan, gereja di Antiokhia mengumpulkan sumbangan dan mengirimkan uang itu ke Yerusalem dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kemudian, sekali lagi gereja Kristus di Yerusalem mengalami penganiayaan. Kali ini di bawah pimpinan pemerintahan Herodes Agripa I. Pertama, penguasa Romawi atas kawasan itu pada masa itu, dia menantang orang-orang Kristen dalam usahanya untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Dia menghukum mati Yakobus dan memenjarakan Petrus. Jadi banyak muncul kembali setelah sekian lama damai, kemudian muncul kembali penganiayaan di Yerusalem. Yakobus dibunuh dan kemudian Petrus dipenjara. Tetapi melalui malaikatnya Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara. Ya, dan kemudian Raja Herodes Agripa pertama menjadi sakit dan kemudian mati. Namun luar biasanya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 dicatat bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang. Walaupun banyak penganiayaan terhadap jemaat Tuhan, tapi firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang. Jadi, hanya dalam waktu 9 tahun sesudah kematian Stefanus, Roh Kudus memampukan para rasul dan juga orang percaya lainnya untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Tadi Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas ya. Dan selanjutnya setelah itu makin banyak kisah-kisah mujizat berikutnya. Mereka mendengarkan Allah. Mereka pergi kemana Allah memimpin dan mengabarkan tentang Kristus kepada orang lain. Adik-adik, menyampaikan kabar baik adalah menyenangkan, ya. Demikian pula ketika kita membawa Injil, ketika Injil dibawa orang-orang Samaria dibawakan oleh Filipus, sida-sida dari tanah Ethiopia juga mendengarkan Injil dari Filipus, kemudian Paulus menjadi percaya, ya, bertobat, kemudian Cornelius juga mendapatkan tentang Injil, itu bahagia sekali. Ya, itu merupakan kabar baik. Itu menyenangkan, ya. Hal ini menjadikan Petrus dan rasul-rasul lain percaya bahwa keselamatan dari Allah adalah untuk orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Bahkan untuk semua orang, termasuk kita ya adik-adik. Jadi tugas kita adalah mendengarkan Allah melalui firman-Nya, gitu ya. Pergi kemana Tuhan memimpin kita, baik dalam keluarga, gereja, kehidupan sekolah kita, dan memberitahu orang lain tentang Kristus. Nah, dengarlah
pergilah dan saksikanlah. Di kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 sampai 12 menggambarkan para pengikut Kristus mendengarkan Allah, pergi kemanapun Allah memimpin mereka, ya, dan memberitakan tentang Kristus kepada orang lain. Mari kita baca situasi di bawah ini dan pikirkan apa yang bisa kita lakukan dan katakan kepada orang-orang seperti mereka yang memerlukan Kristus. Ya, yang pertama, dalam persekutuan remaja, jika ada seorang yang baru pertama kali datang, kemudian teman-teman yang lain mengejeknya dan karena logatnya yang berbeda gitu ya, agak aneh gitu ya. Pada waktu istirahat, datangi dia dan apa yang kamu katakan? Apa yang adik-adik katakan? Ya, kita dapat mengajak dia tetap berdiskusi gitu ya, kita dapat mengajak dia mengobrol tentang hobi, tentang berbagai hal gitu ya. Kita tetap merangkul dia, menyampaikan bahwa tidak masalah kita berbeda, kita tetap bisa bersahabat ya. Logat dia itu juga karunia Tuhan, karena mungkin logat kita juga buat mereka itu juga sesuatu yang aneh mungkin karena kita berbeda, tapi di dalam kasih Tuhan semuanya adalah saudara. Ya, jadi kita tetap bisa mengenalkan kasih Kristus kepada dia, bahwa di dalam Kristus tidak masalah, tidak ada perbedaan. Kemudian kasus kedua, jika ada dua orang temanmu datang ke acara yang diadakan oleh seorang guru sekolah minggu. Nah, dua teman kita ini belum percaya kepada Yesus, belum tahu, belum mengenal Kristus gitu ya. Dan kamu berharap mereka mendapatkan kesempatan mendengar Injil. Karena Injil itu memberikan kita sukacita, janji akan keselamatan gitu ya. Kita ingin agar teman kita ini juga mendengarkan hal yang sama. Nah, ketika kamu melihat mereka datang, apa yang kamu akan lakukan? Ya, kita tunjukkan ya adik-adik kepada kedua teman ini bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Bahkan dia rela mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus menyampaikan kabar itu mereka, agar mereka juga mengerti bahwa mereka, dosa-dosa mereka juga sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Ya, mereka boleh beriman kepada Kristus dengan sukacita juga. Seperti itu ya adik-adik, itu contoh dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Jadi adik-adik dengarkanlah firman-Nya. Pergilah kemana Tuhan memimpin dan saksikanlah kabar tentang kasih Kristus. Memang merupakan hal yang menantang untuk tetap mempercayai dan menaati Yesus ketika orang merespon yang berbeda dari yang kita inginkan ya. Ada orang yang berbeda tentang kita, tentang pemahaman akan Kristus. Seseorang yang mungkin jahat atau menjengkelkan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus melalui Roh-Nya akan memampukan kita mendengarkan firman Allah. Pergi dalam kuasa-Nya dan menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain. Jadi mungkin tidak selalu suka dalam kita mengabarkan Injil, mungkin ada dukanya. Tapi kembali adik-adik, Roh Kudus yang memimpin kita, tugas kita adalah mendengarkan, kemudian pergi kemana Tuhan memimpin kita, dan saksikanlah kabar baik tentang kasih Kristus. Wilayah pekabaran Injilnya bisa kemana, Kak? Nah, bisa di sekeliling adik-adik aja. Bisa di sekolah, bisa di rumah, ya, bisa di sekitar kita, di gereja, di tempat ibadat, di tempat kita berada di lingkungan rumah. Seperti itu ya adik-adik. Oke, memang mungkin tidak mudah, tapi jikalau kita bersama dengan Kristus, maka tidak ada yang mustahil. Oke, kita mengucap syukur akan
firman Tuhan hari ini. Tuhan begitu baik dengan kita, ya. Mari kita menyaksikan apa yang sudah kita terima kepada orang-orang lain, agar orang lain juga bisa merasakan sukacita yang sama dengan yang kita rasakan. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Allah, terima kasih Tuhan karena telah mengutus Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Tolong kami untuk mendengarkan Engkau, pergi kemana Tuhan mau kami pergi dalam pimpinan kasih Tuhan, dan juga ajar kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pembelajaran kita hari ini, Kristus menyelamatkan banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita diutus sebagai anak-anaknya, kita diutus untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi, dengarkanlah firman-Nya, carilah kehendak-Nya, pergilah kemana Tuhan mengutus kita dalam bimbingan tangan-Nya, dan jangan lupa Roh Kudus akan selalu berada dengan kita, membantu kita, dengan membimbing kita, dan untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Demikian adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tadi ya? Wah, kita boleh bersuka cita, karena Tuhan juga mau pakai kita dalam hidup ini sebagai pemberita Injil Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh salah seorang dari teman kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang masih Kau anugerahkan kepada kami semua. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkatilah agar pekerjaan mereka bisa berjalan dengan lancar, dan berkatilah mereka agar sehat selalu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kakak sekolah minggu kami, berikanlah mereka semangat untuk tetap mengajar sekolah minggu secara online Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, kami di sini berkumpul bersama untuk mendoakan guru-guru dan juga teman-teman kami agar tetap semangat dalam pembelajaran online ini. Tuhan, tolong berkati para guru-guru termasuk guru sekolah minggu agar mereka tetap diberi kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan setiap hari. Juga untuk teman-teman kami ya Tuhan, agar diberi kesehatan dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh negara, terutama bangsa Indonesia, agar terhindar dari bencana alam. Berkatilah bangsa kami ini agar menjadi negara yang kuat, maju, dan damai. Jauhkanlah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang merusak kesehatan masyarakat kami. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi dalam menangani semua situasi yang terjadi di Indonesia. Beri dia kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Terima kasih ya Tuhan, semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan ungkapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan uang yang adik-adik punya di persembahan adik-adik, masukkan dalam amplop, minta papa dan mama untuk transfer di nomor rekening ini, atau dapat scan barcode ini. Nah, sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan angkat satu pujian. Bila topan keras melanda hidupmu, yuk kita nyanyikan bersama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih
asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, mari kita membawakan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau pakai persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan ini, dan jadilah persembahan ini sebagai persembahan yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kini kita sampai pada penghujung ibadah kita. Kita akan angkat pujian ini sebagai pengutusan bagi kita supaya kita mampu untuk melayani Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Yuk, kita angkat pujian ini, kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, kami berterima kasih untuk ibadah pagi hari ini, kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami seminggu ke depan dalam tugas-tugas kami, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada, kiranya Tuhan mau menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami ingin mengaminkan doa kami ini dan mengakhiri ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye, sampai ketemu lagi.